Oke, em, secara sistem ya, kalau secara sistem dalam artian IT ya, dari segi IT atau dari segi apa namanya teknologi ya. Secara itu teknologi mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah pada akad-akadnya ya, pada akad-akadnya. Tapi kalau secara IT ya mungkin tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan secara IT. Nah, mungkin ya secara perhitungan bunga dan bagi hasil itu yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ya. Oleh karena itu teman-teman ya mungkin ketika belajar ini ya sistem informasi digital pada bank syariah ini ya kita sebenarnya sama saja mempelajari sistem informasi digital pada bank pada umumnya ya, pada bank pada umumnya. Hanya saja ya mungkin ya pada bank syariah ini ya kita mungkin pada menu-menu nanti mobile banking atau mungkin itu nanti SMS banking ya, phone banking ya. Ya mungkin di situ tidak kita jumpai apa namanya bunga ya. Ya mungkin yang kita jumpai itu adalah tulisannya ya bagi hasil terus bonus wadiah ya. Ya mungkin itulah yang akan kita jumpai pada menu-menu yang ada pada phone banking ya. Atau mungkin nanti ada informasi dari SMS banking ya, pendapatan apa namanya? Bagi hasil ya. Nah, jadi mungkin ya dari segi ininya ya, apa namanya, pengelolaannya yang berbeda. Tapi kalau dari segi teknologinya ya sama gitu ya. Bahkan harusnya bank syariah lebih unggul gitu ya, lebih unggul dalam hal teknologi ya. Teknologi ini merupakan sarana ya, ini hanyalah sarana ya. Ini hanyalah sarana. Dan teknologi ini merupakan sistem pembayaran digital ya teman-teman ya. Sistem pembayaran digital. Nah, jadi teman-teman juga mungkin harus bedakan ya. Ada namanya sistem pembayaran digital, ada namanya uang digital ya. Nah, kalau sistem pembayaran digital ya inilah yang sistem informasi ini ya, yaitu bagaimana kita menggunakan phone banking ya dalam aplikasi di Google Play Store, di apa namanya di iOS ya, di Macintosh ya, kalau di Apple ya dan yang lainnya ya itu merupakan sistem digital ya, sistem digital atau sistem pembayaran digital. Beda dengan uang digital teman-teman ya. Uang digital itu adalah ya uang yang memang dia adanya secara digital saja, beda dengan ATM ya, beda dengan kartu kredit ya, beda dengan apa namanya pembayaran digital seperti OVO ya, Gojek, GoPay ya, terus apa lagi dompet apa tuh dompet digital dan yang lainnya ya beda ya, itu bukan uang digital, itu adalah sistem pembayaran digital. Jadi bedanya di mana? Kalau sistem pembayaran digital seperti ATM atau bahkan kartu kredit ya, itu ada backup uang ininya ya, ada backup uang yang berlakunya di negara tersebut. Misalkan di Indonesia ini rupiah ya. Misalkan di Indonesia ini rupiah. Nah, di ATM kita ya, di ATM kita misalkan kita punya tabungan 10 juta ya. Maka saldo yang ada di ATM kita itu ada 10. Jadi 10 juta itu yang ada di ATM kita itu tidak berdiri sendiri. Dia memang ada gitu ya. Dia memang ada backupan uang nyatanya tuh ada. Nah, beda dengan uang digital. Uang digital itu dia memang berdiri sendiri. Ya contoh misalkan seperti Bitcoin ya dan uang-uang digital yang lain ya yang terkenal memang Bitcoin ya. Nah, ini bedanya di mana? Bitcoin memang dia Bitcoin gitu ya. Dia bukan dolar, dia bukan rupiah, dia bukan yen, dia bukan mata uang yang lain ya. Dia Bitcoin. Lalu bagaimana bentuk Bitcoin itu? Ya tidak terlihat. Yang terlihatnya ya hanya angka-angka digital saja di dalam aplikasinya gitu ya.
tapi dari segi nyatanya dia tidak terlihat dan juga mungkin kita tidak mengetahui backup-annya apa gitu kan. Karena kalau rupiah, dolar dan uang-uang pada negara-negara yang ada itu ada backup-annya ya. Ada backup-annya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan uang digital ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Ketika kita OVO itu kan kita ada uang nyatanya kan, kita ada uang nyatanya terus kita masukin saldo kita di OVO. Jadi seperti kalau di dalam apa tuh neraca ya, dalam akun aset itu, aset lancar itu ada setara kas ya, misalkan saldo di OVO atau cash on apa cash on OVO gitu, cash on GoPay gitu ya. Jadi memang ada uangnya gitu, ada apa maksud itu backup-annya itu ada gitu ya. Backup-annya itu memang ada. Itulah namanya sistem pembayaran digital ya. Nah, sistem informasi digital pada Bank Syariah ini. Jadi bagaimana uang yang ada itu ya, uang yang ada itu dapat berputar siklusnya ya, itu dapat terdeteksi pada sistem digital itu ya, sistem digital seperti SMS ya, mungkin sekarang yang lebih canggih itu ya phone banking ya, mobile banking ya, terus apa lagi banyak ya, yang mana dapat diakses melalui handphone, dapat diakses melalui telepon genggam, smartphone ya, dapat diakses melalui smartphone. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Jadi bagaimana perputaran sistem informasi itu ya, dengan berbagai macam menu-menu ya, seperti SMS banking, lalu ada phone banking, ada mobile banking ya. Mobile banking itu sebenarnya banyak ya. Mungkin saya akan bagikan share ya materi ya. Ini sebenarnya sudah ada ya. Bentar. Nah, teman-teman udah lihat belum? Ya. Jadi kita mulai dengan assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Nah, ini mengenai sistem informasi digital. Pada sesi kali ini kita akan harus tahu dulu ya, harus tahu di Bank Syariah itu ya, mengenai alur dan mengenai sistem ya, sistem pendanaan dan pembiayaan ya. Jadi sebelum kita berjalan lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana alur pada Bank Syariah itu sendiri ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya pada mata kuliah yang lain seperti sistem operasional Bank Syariah ya. Nah, ini ceritanya Bank Syariah ya. Nah, Bank Syariah ini ya sama seperti bank konvensional sebenarnya, yaitu dia punya nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan. Hanya saja perbedaannya ya, Bank Syariah dan bank konvensional itu pada nasabah pendanaan ya, dia tidak menggunakan sistem bunga, dan juga pada nasabah pembiayaan pun juga demikian, pembiayaan pun juga tidak menggunakan bunga ya teman-teman ya. Nah, sama pada umumnya setiap bank itu dia punya investor pastinya ya, dia punya investor. Jadi dana itu, pendanaan itu dari dua arah ya, yaitu dari investor dan dari dana pihak ketiga. Ya, dana pihak ketiga itu berbagai macam ya teman-teman ya. Bahkan ada yang dalam pihak ketiganya itu dari bank juga ya. Jadi ada istilah itu SIMA, itu sertifikat investasi mudharabah antar bank ya. Nah, dari berbagai macam nasabah ya, nasabah pendanaan ya, nasabah pendanaan. Nah, ini nasabah dana pihak ketiga yang sering kita katakan ya. Jadi selain dari investor ya, selain dari investor. Nah, investor dan nasabah pendanaan ini nantinya akan sama-sama akan mendapatkan bagi hasil ya, atau bonus tergantung pada akad yang dilakukan terhadap Bank Syariah. Dan ini ceritanya adalah nasabah pembiayaan ya teman-teman ya. Ini adalah nasabah pembiayaan.
Nah, pada nasabah pembiayaan ini pun juga demikian ya, dia akan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Dan ini kita harus yakin dulu ya. Kalau nanti di sinilah yang akan berperannya sistem informasi itu ya. Bagaimana nanti menginformasikan sistem bagi hasil, bagaimana nanti menginformasikan bonus ya pada tabungan wadiah jika ada ya. Nah, ini pada nasabah pendanaan ya, pada nasabah pendanaan. Nah, pada nasabah pendanaan ya, itu biasanya ada beberapa produk ya yang digunakan, yaitu ada produk tabungan ya dan produk deposito ya yang pada umumnya. Nah, pada tabungan ini biasanya yaitu dia akan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Nah, akad wadiah dan mudharabah ini, akad wadiah ya domanah ya dan mudharabah inilah yang akan nantinya menjadi pusat informasi yang akan diberikan kepada nasabah apabila dia mendapatkan apakah itu bonus atau dia itu mendapatkan bagi hasil ya. Nah, ini adalah nasabah pembiayaan ya. Nah, pada nasabah pembiayaan ini dia ada dua produk ya yang digunakan, yaitu namanya self financing, yaitu akad-akad jual beli seperti murabahah, istisna ya dan salam ya. Nah, ini teman-teman mungkin untuk pengertian masing-masing ini sudah dipelajari di mata kuliah lain. Dan ada invest financing yaitu mudharabah dan musyarakah ya. Nah, pada nasabah pendanaan ini ya, dia akan mendapatkan informasi ya bagaimana mengakses berbagai macam sistem informasi digital ya, yang akan dipergunakan ya. Kalau sekarang mungkin banyak ya. Dulu mungkin memang adanya SMS banking ya, yang trennya itu dulu memang SMS banking. Nah, tapi sekarang sudah ada phone banking ya, ada internet banking ya, dan itu menjadi keunggulan ya, keunggulan tersendiri, dan itu menjadi sebuah kemudahan. Dan bahkan sekarang bank itu sudah mulai ketar-ketir ada namanya itu fintech ya. Ya, fintech yaitu financial technology ya. Jadi bukan berupa bank ya, tapi itu berupa website ataupun berupa apa ya, dalam dunia maya ininya ya. Nah, ini ada namanya internet banking, ada mobile banking, ada internet banking. Nah, perbedaannya mobile banking yaitu dia berbasis pulsa, yaitu apa seperti SMS ya, dia pakainya pulsa ya. Tapi kalau yang satunya lagi dia pakai kuota ya, yaitu seperti aplikasi ya. Nah, produk mobile banking, SMS banking ini dia biasanya memang menggunakan pulsa ya, dan itu tadi sistemnya ya. Nah, jadi pertama kalau SMS banking itu telepon seluler milik nasabah pada bank ya, dia mengirimkan pesan ya, pesan SMS yang berisi kode ya. Jadi semuanya itu sistem coding ya teman-teman ya, sistem coding. Nah, coding-coding itu memudahkan dalam pengolahan ya dibandingkan dengan kata ya. Gini, contoh saja dalam akuntansi ya, itu ada namanya tuh chart of account. Mungkin saya pause dulu bentar ya. Nah, contoh misalkan dalam akuntansi teman-teman, ada namanya itu chart of account, yaitu kode ya, kode pada setiap akunnya. Itu untuk apa kode-kode itu? Itu untuk memudahkan. Misalkan kas itu biasanya dikasih kodenya tuh 1111, satunya 4 kali. Kenapa lebih memudahkan dibandingkan dengan kata-kata? Karena terkadang kalau pakai kata-kata kita tuh suka tidak konsisten. Ya, kita tuh suka tidak konsekuen ya. Kadang-kadang kita nulis kas aja bisa macam-macam. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia KAS, ya kadang pakai bahasa Inggris CASH, ya kan. Kadang-kadang pakainya nulis yang asal CAS, ya kan. Nah, nanti masalahnya di akhir itu ketika membuat buku besar ya. Masalahnya kenapa? Ketika kita kumpulkan kas itu ternyata tidak ngumpul. Kenapa? Karena beda-beda namanya ya. Karena kita sendiri juga lupa gitu. Kita lupa.
malah saya nulis kas itu gimana ya gitu kan. Jangan-jangan pakainya yang bahasa Inggris, jangan-jangan pakainya bahasa Indonesia. Nah ini bahaya teman-teman. Apa namanya, kalau transaksinya itu sudah ribuan, transaksinya itu sudah jutaan transaksi, ternyata kita tidak konsisten menggunakan kata ya. Nah ini untuk mempermudah kita menggunakan kode ya. Kita menggunakan kode. Nah ketika kita nulis kode satunya itu 4 kali untuk akun kas, maka pasti kita ingat selamanya kan ya. Pasti kita akan ingat selamanya ya. Apa namanya, dengan kode 111 itu ya. Nah itulah salah satu sistem pada SMS banking ataupun pada sistem digital ini yang pakainya dia angka digital ya. Dia pakainya angka digital ya. Jadi dia telepon seluler ini milik nasabah ini bank mengirimkan pesan SMS berisi kode ya, tentu kepada nomor penyedia layanan melalui wireless carrier ya. Nah jadi dia akan mengirimkan kode-kode ya. Memang dulu juga komputer menggunakan kode-kode ya. Nah ini kode ini memang mempermudah ya. Nah ini lalu wireless carrier kemudian meneruskan SMS ya tersebut kepada bulk SMS, itu bulk itu semacam apa ya, kumpulan gitu ya, service provider. Bulk SMS service provider itu kemudian meneruskan ya pesan tersebut kepada aplikasi ya, aplikasi mobile banking ya. Nah, jadi dia menggunakan aplikasi mobile banking. Nah, nanti dari aplikasi mobile banking ini selanjutnya akan berhubungan dengan server ya, perbankan. Nah, server perbankan ini untuk memproses permintaan nasabah ya. Aplikasi mobile banking kemudian merespon permintaan nasabah dalam bentuk pesan SMS kepada bulk SMS. Jadi dia balik lagi gitu ya. Dia balik lagi ya. Lalu bulk SMS ini kembali lagi nih ya. Service provider lalu meneruskan. Jadi dia sebenarnya timbal balik aja. Jadi dari apa namanya, SMS banking satu nasabah kepada server inti itu dia akan kembali lagi dan dia akan mengirimkan kepada nasabah itu lagi gitu ya. Nah ini semua dia sudah tersistem ya, tersistem secara digital. Memang agak apa ya, kalau dibilang tuh agak sulit ya untuk menggambarkan ininya apa secara detailnya ya. Yang pastinya dia hanya apa ya, bolak-balik aja gitu loh ya. Ketika dia masuk kepada server inti pada di bank itu ya, dia akan kembali lagi gitu ya. Dan ini sebenarnya hampir sama ya, hampir semua sistem informasi digital itu memang gitu. Yang pastinya dia akan menggunakan kode-kode tertentu gitu ya, kode-kode yang mana itu mempermudah bagi pengolahan data ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini mengenai SMS banking ya. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini saya hanya akan bahas SMS banking ya. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai yang berikutnya seperti phone banking ya. Terus nanti ada mobile banking ya. Jadi seperti itu. Ada yang chat, ada yang chat. Oh, ada yang mau nanya apa? Kenapa?